Saya mohon maaf Pak Abu Janda, karena gini Baraya, kalau Pak Abu Janda itu saya pikir udah nggak akan ada orang yang menyangkal dan nggak akan ada orang yang marah kalau saya sebut bahwa Pak Abu Janda itu adalah seorang buzzer dari Israel gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena narasi-narasi yang beliau sampaikan di berbagai platform media digital itu sama seperti template seperti yang saya sebutkan. Misalkan bahwa Hamas itu teroris, bahwa dia itu adalah pangkal dari peperangan, dan kemudian bahwa Israel itu adalah negara yang menjadi korban bagi perang dan lain sebagainya gitu. Itu kan narasinya juga template gitu ya. Kemudian karakteristik atau ciri berikutnya itu adalah bahwa Pak Abu Janda itu pernah ketahuan datang ke Israel diundang secara langsung oleh pemerintah Israel. Nah, begitu. Informasi ini saya dapatkan dari Pak Ade Armando. Jadi Pak Ade Armando itu kan dulu satu kolam ya dengan Pak Abu Janda. Cuman sejak serangan Oktober itu Pak Abu Janda dan Pak Ade Armando itu berbeda pandangan dan akhirnya berpisah, dan kemudian setelah itu tidak kontak-kontakan lagi sampai sekarang katanya, di mana Pak Ade Armando itu pro terhadap Palestina sedangkan Pak Abu Janda itu adalah pro terhadap Israel, dan karena itu mereka tidak ketemu lagi, marah-marahan gitu ya. Nah, tapi Pak Ade Armando itu memberikan kesaksian kepada saya bahwa jauh-jauh hari sebelum serangan Oktober itu Pak Abu Janda itu memang sudah datang ke Israel gitu. Begitupun dengan tokoh yang saya curigai, ini saya curigai ya, bukan beneran, saya curigai sebagai agen atau buzzer Israel itu diantaranya adalah Pak Lutfi Syaukani. Beliau itu adalah temannya Gus Ulil, Pak Ulil Absor Abdallah, sama-sama mendirikan jaringan Islam liberal. Ya, Baraya tahu lah ya jaringan Islam liberal. Nah, beliau itu Pak Syaukani diduga sebagai bagian dari buzzer Israel karena postingan-postingannya, dan karena beliau juga ada saksinya yaitu Pak Ade Armando lagi-lagi memang pernah diundang oleh pemerintah Israel untuk datang ke sana. Kalau Ibu Monik dan teman-teman ya itu Baraya sendiri sudah mengetahui itu ya, dan mungkin mereka juga sudah mengakui itu gitu. Cuman mungkin mereka tidak mengaku bahwa mereka dibayar gitu. Dan memang ada juga orang-orang yang pro terhadap Israel tapi tidak dibayar. Nanti belakangan kita akan jelaskan posisi mereka ya. Tapi saya ingin sampaikan juga ada beberapa tokoh juga yang sangat meragukan dan sangat membingungkan apakah dia itu adalah pro dan buzzer Israel atau bukan gitu. Misalkan Gus Yahya. saya mohon maaf ya, Gus Yahya itu ketua PBNU itu ketahuan sering bolak-balik ke Israel bersama beberapa orang gitu, dan kemudian beliau juga salah satu pendukung utama dan orang yang mendesak agar Indonesia itu gabung ke dalam Board of Peace yang disangkakan didirikan oleh Donald Trump.